Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila rabbi sallallahu alaihi wasallam syai'un jilani Allah wa ila syai'in ma'an tasyarah sallallahu Allah wa ila alikum syai'in wa ismillah musnadi hadal darajat ala hadhihi niyyah salihah syai'un lillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ghalil muqtahim ya rabbi bil mustafa berterima kasih kepada Allah. Pagi ini kita bersama-sama ditakdir bertemu kembali setelah mengalami madrasah, mengalami gemblengan di bulan suci Ramadan selama 1 bulan kemarin, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang minal aidin wal faizin wal maqbulin, seluruhnya diterima ibadah Ramadannya dan dikembalikan suci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, bulan ini masih bulan Syawal akhir. Kadang-kadang manusia itu menilai di luar bulan Ramadan peredaran waktu ini begitu cepat. Kalau ini bulan Syawal saya kira wis akhir, tapi nek Ramadan ngitungnya koyo suwi. Bulan Syawal ini bulan yang mengandung makna peningkatan. Bersyukur kepada Allah, dengan semua yang hadir ini sudah ada peningkatan. Alhamdulillah.
Iya. Napa nih Pak sing meningkat Pak? Oh, berat badan. Bahaya tapi sudah ada peningkatan. Syukur ini lumayan banyak jemaahnya ya Pak. Berarti Ramadannya sukses Pak. Jadi sing ngaji ki yang mau iku wae biasa. Iki kita rono rene. Berarti ada peningkatan, dan ini yang dinamakan bulan Syawal yaitu bukan hanya peningkatan badan saja, berat badannya meningkat drastis oleh ngedukno berkilo-kilo selama 30 hari, meningkatno nelemokno gak ngenteni sak wulan, seminggu Pak. Nggih, kaya apa? Bendino mangan. Bahkan anak santriku itu kemarin meninggal gara-gara keluarkan. Ya Allah, Ramadan selesai oleh seminggu, umur selawi, anak siji lanang mati, takziah. Kenapa suamimu? Mari makan Pak Ustaz, terus turun. Tak kandani Pak Ustaz, mari makan, jalan-jalan, Pak Ustaz tidur. Karena awalnya lemu Pak Ustaz. Tak pikir-pikir ya Allah, di antara semua si cepat mati, uang lemu. Karena kan menjadi Pak Ustaz dulu, Pak Ustaz dulu si lemu. Tapi kamu si lemu, standar kabel. Tak ada, aman, insyaallah aman. Tidak hanya orang yang gemuk, orang biasa saja setelah makan oleh Nabi dianjurkan sunnahnya adalah bergerak. Maka kenapa habis berbuka puasa dilanjut dengan tarawih? Itu maknanya itu bergerak itu kan. Bergerak. Seharusnya geraknya itu santai, jenenge tarawih, santai. Tapi di Indonesia diuber-uber, tanganan durung mlebu nang gone mesti kocok maneh. Ya wong tarawih ini kesetanan. Ono sing 15 menit selesai, ono 7 menit selesai. Nang kene standar nggih. Standar 30 sak jam sak ceramah itu standar. Sing suwi sak jam gak payu. Rawi sak jam gak payu saiki. Mbok ditolan di tahun maret ini. Wong kabeh golek sing cepet ya. Maka sebagai tanda puasa dan tarawihnya, Ramadannya seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim ada kalimat fa'alamatu qabuliha an takuna ba'da Ramadan ala ta'ah wal ibadah. Ketika selesai Ramadan kepengen ero, orang itu mendapatkan predikat muttaqin. Orang muttaqin itu akan dimasukkan surga oleh Allah. Tandane antakuna ba'da Ramadan ala ta'ah wal ibadah. Dia selalu istiqomah berada dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Maka ketika saya khutbah kemarin di mimbar ini, saya sampaikan kun abidan rabbaniyan. Jadilah kita sebagai hamba Allah yang beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah. Wala takun abidan ramadhaniyan aw makanan, dan janganlah kalian beribadah kepada Allah hanya ditentukan oleh Ramadan. Ramadan ngaji kabeh, mudarusan kabeh, seminggu hatam ping 5, seminggu hatam ping 10. Saiki lho Syawal kate mari hatam ping piro kate? 14 ya.
Podo niku. Quran iki lho. Diwaca bolak-balik ketika Ramadan. Pada Ramadan selesai ya tutup. Tapi kan lumayan kalau saat Ramadan maca daripada kita. Iya. Cari wong Jawa ngono ya ngono tapi aja ngono. Minimal setiap hari Quran itu dibaca. Minimal. Sampai ambil waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Pilih. Dan tidak harus hatam. Yang diinginkan oleh Allah interaksinya kita dengan Al-Quran berarti komunikasinya kita kepada Allah dengan kalamullah. Pagi-pagi mari subuh, jangan langsung pulang dari masjid baca Quran seayat, ya. Satu ayat aja. Oh, coba-coba. Soalnya coba-coba sampai akan rasa Dewi biasa. Syukur kalau kita memiliki kebiasaan baca Yasin habis subuh. Mulai mari subuh baca Yasin tidak akan meninggal kecuali husnul khotimah. Yasin tapi sampai wa ilaihi turja'un. Baca Yasin, sadaqallah. Minggu Maret wal Qur'anil Hakim, sadaqallahul Hakim. Yasin itu mari Ramadan itu komane ya. Tak apal Yasin bisa baca ayat-ayat yang lain. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Nabi, orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, kemudian An-Nas 1 kali, maka seakan-akan dia telah menghatamkan Quran. Enak loh Bang. Pendino. Jangan sampai bacaan Quran kita jumlahnya kalah banyak dengan membaca story HP. Bu, kalau lihat story HP sehari berapa kali Bu? Berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali. Delok story kanca. Oh iki lagi ngene, terus kau iki lagi ngene. Belum lagi sing hobi blonjo. Nggih. Nganggur buka Shopee, nganggur buka TikTok, Lazada, pasar lebong. Ini yang diinginkan. Fa'alamatu qabuliha an takuna ba'da Ramadan. Setelah Ramadan, tanda-tanda orangnya diterima, orang puasanya diterima oleh Allah. Setelah Ramadan semakin meningkat. Ini bukti Pak. Kehadiran panjenengan di masjid dengan ngaji ini menjadi bukti panjenengan semua insya Allah ibadah Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya aku ngaji loh kalau Ramadan, pakai dulu Ramadan ya ngaji. Aku loh Ramadan subuhan Ramadan masih di luar Ramadan ya subuh. Di luar sana nggak tahu di sini. Di luar sana kalau Ramadan full masjid Pak. Ada itu gak muat, masjidku itu gak muat nih Ramadan subuh itu. Ini Ramadan. Karena sebenarnya Ramadan ini hilang separuh Pak. Kalau hilang kemana orang-orang ini? Nah ini yang dikatakan wala takun abidan Ramadhaniyah. Jangan kamu beribadah hanya karena Ramadan, atau jangan karena semangat beribadah karena berada di suatu tempat di mana di Mekah. Di Mekah khusyuk banget. Nang ini gak khusyuk. Nang Mekah gak mulai-mulai itu kok masih nang ini gak mulai-mulai itu kok giras. Kan eman. Jadi nang Mekah itu doktrin orang yang ke Mekah ke Madinah itu kan cuma ibadah, makan, tidur, mereka kerja usah kerja.
Alhamdulillah nanti untuk kloter pertama ya, Indonesia ini kan terbang tanggal 11 masuk asrama, 12 terbang, dan kloter pertama itu Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah jamaah haji Indonesia tahun ini 260 ribuan yang resmi pakai visa haji. Sing ilegal pakai visa ziarah. Ini perlu saya sampaikan karena banyak orang melakukan ibadah haji karena nunggunya lama. Nunggu ini suwi, 30 sampai 40 tahun. Iku nek urip mati ya wassalam. Maka dengan masa tunggu yang begitu lama, banyak cara yang dilakukan oleh saudara kita ini, dan itu pun tidak bisa tidak bisa diabaikan begitu saja, karena itu ada peluang dari oknum-oknum di dalam. Jadi mengeluarkan visa ziarah. Visa ziarah sekarang udah berangkat. Jadi transit ke Singapura, transit ke Abu Dhabi, berangkat duluan karena mereka maksudnya tidak pakai visa haji. Tahun kemarin orang yang berangkat pakai visa ziarah itu aman-aman saja, walaupun sebagian tidak masuk ke Arafah, hanya berada di dalam bis, wukufnya tidak di tenda, karena mereka tidak di luar kota yang ada di pemerintahan resmi. Jadi mereka nggak dapat tenda, mereka nggak dapat makan, ya tergantung dari travelnya masing-masing. Dan itu saya punya ini. Jadi bayar 140, daftar sekarang langsung berangkat, saya punya, tapi tidak saya lakukan itu. Karena apa? Di dalamnya ada unsur tipu-tipu. Bener nyampe ke Mekah Madinah, urusan umroh gampang, tapi urusan haji ntar dulu, Pak. Karena al-hajju Arafah, orang haji itu wajib masuk di Arafah dan wukuf di sana. Nah, kalau nggak wukuf berada di bis, bagaimana? Mereka di sana ketipu, tapi ketika pulang mereka nggak berani cerita karena malu. Karena malu. Jadi ceritakan, alhamdulillah haji saya bersyukur lancar-lancar saja. Lancar apa? Lancar bis lancar. Singit-singitan nang gunung-gunung itu. Kenapa? Karena nggak resmi, Pak. Sesuatu yang tidak resmi, ini kalau jumlahnya membludak, kalau tidak disterilkan akan mengganggu kepada yang resmi. Sekolah stadion itu bonek itu loh. Tapi jenenge uang masih tuku tiket berlaku resmi. Bola stadion utama iki iso nggak menek petwitan mlebu tukul-tukul. Tapi ada. Tambah sehari saya tuh lewat petwitan, Pak. Mantap saya itu keliling kan ya, sebelahnya ada tuh ada Twitter cukur-cukur, lu kadang bayar main bisa antok tapi ya, ini tuh dokter di polisi, orang udah mana? Wah, kak sakno belas wong kira, kadang main itu dokter sekolah lepuh, balik, nasib ya, udah mana? Ini yang terjadi nanti orang-orang di Mekah itu. Makanya kalau mau haji, pengen santai, reguler, daftar sekarang. Yang gak punya uang daftar 1 juta, nyicil per bulan 600,
selama 5 tahun. Bisa, bisa. Dan saya alhamdulillah banyak jam hampir 50 jamaah Pak saya untuk yang karangan ini. Santai Pak, sambil menunggu berangkat, sambil melunasi pelan-pelan. Nyicil haji 600, nyicil sepeda motor piro Pak saya? Ono sepeda motor 500 saja. Kalau minimal sepeda motor 1 juta. Itu yang reguler, antri 30, estimasinya 30 sampai 40. Kok suwi Pak Ustaz? Iya. Karena memang uang isi urip. Isi antri ndukuri sampai mati kabeh, cepet berangkatnya Pak. Uang 1 juta 100 sampean urutan 1 juta 99. Berarti biar ini ya tinggal sampean tok sing urip sing 1 juta iki sing 99 ini mati kabeh berangkat sampean tapi ijen. Nah wis ruwet ta. Nang bis tolak nang di jamaah haji. Makane sabar. Pengen rada cepat haji plus berapa Pak Ustaz? Haji plus itu resmi visa haji 250 juta, antriannya 7 tahun. Lebih ke atas, lebih ke grade A, haji furoda. Daftar tahun ini, berangkat tahun ini pula. Berapa Ustaz? 350 sampai 400 wong siji. Insyaallah nek ngene dadi lomba cukup Pak. Kalau sampai tuan, haji furoda cukup. Ibu mulai nanti kalau mulai nang bonus sementara. Jadi jangan beribadah karena Ramadan, karena jangan semangat beribadah karena tempat. Mau di Mekah, di Madinah, mau Masjid Al-Hijrah, mau dimanapun tetap semangat beribadah. Begitu juga mau Ramadan, tidak Ramadan, tetap kita ngaji, tetap kita sholat subuh berjamaah. Pengen sehat, sholat subuh berjamaah. Pengen sukses, sholat subuh berjamaah. Subuh ini menjadi kunci kesuksesan kita di dunia. Karena Nabi menjamin di situ. Karena roto angin sholat Jumat lagi berangkat itu mau jam 3:30 datang tadi malam jam 1 si roto ngantuk suara kan roto entek ya malah lebih halal tadi malam. Habis ini jam 7 berangkat ke Gondang Legi Kuning malam Gondang Legi mau malam selatan ya. Malam selatan jauh katanya, tapi tak apa-apa supir. Tetap semangat karena apa? Menjadi kunci diterima dan tidaknya ibadah Ramadan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallahu tsumma istaqamu, Allah Tuhanku, dia menerima perintah dari Allah, sholat, ngaji, berjamaah dan seterusnya, semua yang baik-baik. Kemudian istaqamu, tidak hanya sekedar beribadah, istiqomah di dalamnya. Apa jaminan yang akan diberikan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah turunkan malaikat kepada orang yang istiqomah tersebut dengan membawa kabar berita Allah tahzanu,
jangan engkau sedih, jangan engkau susah. Allah takhafu, jangan engkau takut. Orang yang istiqomah semua kehidupan dunianya ditanggung oleh Allah. Ada muadzin istiqomah, ada terus mari ngono diangkat oleh seseorang jadi guru ngaji TPG, mulang ngaji terus ya kerjanya gak sepiro, bukan kerja yang dapat menghasilkan uang, mungkin ya gak seberapa penghasilannya. Tapi karena keistiqomahan itu Allah sudah menjanjikan alla takhafu wa la tahzanu. Lama dapat 5 tahun seorang ustaz ini setelah jadi guru ngaji, istiqomah muadzin, kemudian adzan, oleh orang itu dibelikan rumah. Ada orang agniya yang anaknya ngaji kepada dirinya itu merasa kasihan karena selama ini ustaz itu hanya kontrak. Saat kontrakannya tidak mau diperpanjang oleh tuan rumah, pamit mau pindah. Akhirnya kalang kabut Pak Wali Santri itu. Kalau dia pindah dari sini di mana, siapa yang mau mulai ngaji? Anak-anak kita sudah cocok dengan ustaz itu. Yang ustaz mau nggak mau harus pindah Pak, karena memang kontrakannya habis. Akhirnya dirunding sama wali santri, jadi asam rawasan. Akhirnya sepakat dibelikan rumah. Seorang agniya ini, orang yang kaya ini, termasuk orang yang tidak hanya sekedar kaya, tetapi dia memahami seharusnya harta yang dimiliki diinvestasikan kemana. Hanya dibelikan rumah, walaupun ukurannya kecil ya, 5x10, ya, cukup buat ustaz dan anak-anaknya. Ketika sudah ditempati oleh ustaz tadi, otomatis sang agniya, si kaya yang membelikan rumah ini otomatis akan mendapatkan aliran pahala amal jariyah sampai ila yaumil qiyamah. Investasi yang sangat besar dan panjang. Apalagi ustaz ini mengajarkan kebaikan, ditanggung semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi janjinya Allah, wa absyiru bil jannah, nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Sama dengan orang yang puasa. Orang puasa ini bahasanya setelah selesai kan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardi wa iddat lil muttaqin. Itu ayatnya sering disampaikan halal bihalal. Segeralah kalian menjemput ampunan Allah. Orang yang selesai dari Ramadan Pak, itu dikatakan Idul Fitri. Idul Fitri bukan Lebaran. Saya tidak bahas Lebaran. Kalau Lebaran siapapun boleh Pak, tapi Idul Fitri jangan. Apa bedanya Lebaran sama Idul Fitri Pak Ustaz? Kalau Idul Fitri itu maknanya kembali suci. Berarti ada upaya pembersihan Pak sebelumnya itu. Ya puasa, ya ngaji, ya sedekah, zakat fitrah, zakat eman, ya itu penyucian dirinya. Setelah Ramadan selesai kembali Idul Fitri. Tapi kalau Lebaran itu pesta. Maka awal Syawal kemarin ada yang Idul Fitri, ada yang pesta. Tidak hanya orang muslim, non muslim pun berpesta. Sing tutulan pari.
apa sing dodolan klambi lebaran Pak Ibu. Wah, ayu kabeh klambi iki. Apa maneh sing duwe merek Simmer iku. Medeni Pak. Ngembong kelap-kelip. Simeran, saya kira di Simmer iki. Pak ono. Mari tumbas sampe Bu Simmer. Kelip. Ada Simmer. Laris, Masya Allah, pesta kabeh. Dan yang memiliki kemampuan di bidang fashion itu bukan Muslim, non Muslim. Yang banyak itu pesta. Sing dodolan kue payu kabeh, sing dodolan bodong payu kabeh, sing dodolan sandal payu kabeh, sarung payu kabeh. Pokoknya laris lebaran kabeh. Tapi apakah mereka lebaran itu juga Idul Fitri? Tidak, Pak. Oh, yang Muslim aja belum tentu Idul Fitri. Kenapa? Karena dia gak sholat taraweh, dia gak poso. Tapi biasanya sih kalau buku isi ngono iku, gak poso, bingung mulai mencet omah. Oh, main dicat gitu. Nek aku dicat nek dia yo goblok kan lu takut. Yo dia ngecat mek rokokan dia itu. Ada yang tekan di Idul Fitri itu kan di ngubui tuku kursi anyar, kelambi anyar, sarung anyar. Isu-isu durung orang budal nang masjid sholat Id budal di situ dewa. Tapi ya gak apa-apa, jeneng Allah Ta'ala itu Maha Kasih dan Maha Sayang. Allah melihat hambanya dengan penuh dengan rahmat. Hablum minallah selesai, tinggal hablum minallah setelahnya. Makanya diadakan di mana-mana. Halal biara kemarin di tempatnya apa ya? RT Biro itu halal biara. Sama nanti mana Ustaz? Kok gak ada Ustaz? Kamu udah ngaku awas. Halal bihalal ya bagus lah. Ada kan halal bihalal bagus, karena lebih bermakna. Yang bagus itu tradisi silaturahim jangan dihilangkan, turun dari masjid keliling cakap anak-anak jangan sampai karena kita berada di perumahan wis hidupnya masing-masing masuk jarno. Pokoknya kali ini disik yo kalau duluan aku kali ngono. Aku wis diceluk kiai wong mudhun teko masjid keliling. Ayo sama anak kalian sih keliling tonggo-tonggo. Wis mari mau dindani mbek arek-arek keliling. Tapi kak sampai 5-6 gang, ya, saya cuma 3 gang. Tempat saya itu satu RT itu 5 gang, 6 gang. Warganya 150. Mau dipecah sama Pemkot Surabaya jadi cuma tidak boleh seperti Carno. Dari dulu itu bisa di 6 gang 150 kakak satu RT. Keliling salaman mulai sejak saya kecil sudah begitu. Jadi yang benar nek wis Idul Fitri turun dari sholat keliling. Assalamualaikum, salam, Mbak. Silaturahim Mbak. Oh ya masuk. Biasanya kue disiapno mana itu yang benar, bukan menutup diri atau menteni berinisiatif meminta maaf itu mulia ya, mulia. Jadi orang yang istiqomah oleh Allah dijanjikan surga, orang yang muttaqi
disiapkan surga juga oleh Allah. Sama. Nah, ciri-cirinya bersedekah. Orang-orang yang loman, mari Ramadan tambah loman. Ramadan penungi gawe jajan nang masjid. Apa kok tadarus? Mari Ramadan dia tetap bawa jajan nang masjid apa? Pengajian. Iki lho kan jajan. Pak Tamir, apa iki? Biasakan sedekah teh. Ini iso rada cerdas ya. Rada cerdas. Mosok pun ngaji teh. Ya, sesekali kok cappuccino. Setuju, Pak? Setuju doa sampai gowo. Saya itu punya kantor di Masjid Pemkot Surabaya itu, karena saya ketua umum Kiai Kampung Surabaya, dipercaya oleh teman-teman, hanya saya dikasih kantor segini di kantornya. Terus sama bagian keuangan Pemkot itu ditawari, ya ibu tuh nopo sampai kantor, aku pengen karpet anyar. Terus awas Pak, gatel ibu kuat. Terus apa mana? AC ganti kabel. Terus khusus ruanganku lantainya kasih panel kayu. Terus air yang bisa dingin bisa panas. Terus berminggu ojo lali tukokno kopi rasa 4, kopi pahit, kopi susu, cappuccino. Terus itu kopi apa? Aku cerdas sama. Tapi lagi ini gak cerdas. Gede ini hilang. Harus ono dari tapi siap ya ini. Coba medit. Pemkot itu duit akeh triliunan, duit rakyat itu duitku tak titik nang awak. Kan duit iku duit sampean ya. Bayar pajak kelompokno dadi situ nang kono ditokno. Alhamdulillah selesai. Aku 2 bulan ini mulai dari Januari sampai April cuma ngantor Pempapat. Ngantor Pempapat tok. Katau dibuka. Tapi nek rapat nanggung. Sekali rapat kadang-kadang entek kopi. Seneng semangat. Kenapa? Karena bagian daripada sedekah. Kalau nggak bisa bersedekah, minuman, makanan, bersedekahlah dengan cara berbicara yang baik. Berbicara yang baik. Mas, aku iki kate sedekah pendapat nang sampeyan.